Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, agar nanti kalian dengan sehat bisa menerima materi yang saya ajarkan. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir, bukan terakhir, maksudnya pertemuan ke-13, karena jatah kita ada 14 pertemuan. Yang minggu depan kita akan mengadakan ujian akhir semester. Oke, Bapak hari ini akan mengekstraksi atau istilahnya akan memberikan studi kasus nanti pekerjaan apa yang nanti kaitannya dengan teknik jalan raya. Nanti aplikasinya di proyek itu seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nah, nanti nanti di pertemuan 14 nanti ada UAS atau ujian akhir semester. Saya berharap atau Bapak berharap untuk pertemuan UAS nanti saya atau Bapak akan memberikan soal ya. Nanti soal sesuai dengan jamnya. Kalau kita biasanya jam 10 hari Rabu, nanti saya beri waktu beberapa jam dan nanti harus kalian kumpulkan. Karena namanya UAS tidak berlama-lama, segera diselesaikan, langsung dikumpulkan. Gitu ya. Oke, nanti terkait materi apa yang nanti keluar itu semua ada di Google Classroom, atau nanti kalian mengalami kesulitan silahkan cek di video, itu sudah saya jelaskan mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan terkait studi kasus yang kebetulan ini. Nah, ini ya RPS nya, kita pertemuan di terakhir. Nanti ekstraksi ini apa aja nanti silahkan dicek di video. Oke, kita masuk aja ke studi kasus yang kemarin tahun lalu ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini nanti sebagai referensi kalian ya. Ketika nanti misalnya setelah lulus kalian diberi pekerjaan seperti ini, ya kalian bisa lihat referensi. Jadi di sini adalah terkait rencana pengembangan jaringan jalan lingkar atau yang disebut dengan ring road, yang kebetulan pekerjaan berada di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Situbondo ya. Jadi di sini seperti biasa, ini adalah kondisi existing ya gambarnya, atau yang berada di jalan tersebut. Kemudian latar belakangnya apa? Di sini disebutkan bahwa dengan meningkatnya mobilitas penduduk, maka akan meningkat pula pergerakan atau mobilitas, sehingga kita membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian salah satunya adalah kita pada studi kasus kali ini kita memerlukan jaringan jalan lingkar atau ring road. Nanti kita lihat pada kondisi existingnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini ketika kalian nanti misalnya pada waktu skripsi atau pada proposal, penjelasan latar belakang itu sebagai pintu utama atau gerbang istilahnya. Nah, kalian jelaskan di situ apa aja data empirisnya di situ, kemudian fakta-faktanya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nah, ini harus tertuang pada di latar belakang. Kemudian saya lanjutkan ya. Tunggu, saya lanjutkan terkait tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menjamin kelancaran lalu lintas yang berguna bagi interaksi kegiatan sosial dan ekonomi, serta mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan secara keseluruhan, sehingga nanti yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan dan penghidupan, yaitu suasana aman, tertib, sehat bagi masyarakat sekitar. Jadi tujuannya ini kan di awal demi kelancaran lintas. Yang di awal misalnya ada kendaraan berat itu masuk ke tengah kota, maka dengan adanya ring road ini kendaraan-kendaraan berat bisa diarahkan ke situ. Kemudian kita tidak serta-merta langsung kita membangun, kita harus melakukan kajian apakah
kajian yang kita lakukan itu layak. Jadi layak itu dari segi ekonomi, kemudian bisa juga dari segi sosial ekonomi. Nah, itu semua harus dibahas. Kemudian kita masuk ke sasarannya ya. Jadi ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan itu ada namanya tujuan, kemudian ada sasaran dan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu membatasi. Tadi ruang lingkup nanti di sini sebentar ini tidak nampak ya. Ruang lingkup di sini ada, yang pertama adalah ada ruang lingkup materi. Jadi yang akan kita bahas itu harus tertuang dalam materi. Kemudian ada ruang lingkup wilayah. Jadi kita membatasi wilayah yang akan kita lakukan, yang kita akan survei. Jadi di sini nanti ada survei primer dan survei sekunder. Seperti biasa, ketika kita melakukan survei primer, maka kita melakukan observasi lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya kita melihat di lapangan apakah ada potensi dan permasalahan di lapangan. Kita potret. Kemudian nanti selain survei primer ada survei sekunder. Nah, survei sekunder itu bisa dari instansi yang terkait ataupun dari buku-buku atau literatur. Oke, saya lanjutkan ini. Nah, di sini sudah, kalau kalian mengikuti sistem pada mata perkuliahan sistem transportasi, di sini secara umum ya, dalam Fidel Miro, dalam bukunya Fidel Miro tahun 2004 pada halaman 15, di sini transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal dan ke tempat tujuan. Jadi di sini ada 4 sistem aktivitas yang saling berkaitan, yang saling terkoneksi. Yang pertama adalah sistem aktivitas, kemudian ada sistem pergerakannya atau mobilitas, sistem supply-nya, dan sistem kelembagaannya. Kemudian tidak lupa di sini juga memperhatikan sistem lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan dan politiknya. Nah, di dalam buku Fidel Miro di sini ada beberapa elemen-elemen. Yang pertama ada prasarananya termasuk jalan dan terminal, kemudian ada sarananya itu kendaraannya sendiri, yang ketiga adalah sistem pengoperasian. Nah, yang di sini yang mengkoordinasikan komponen dari prasarana dan sarana itu sendiri. Kemudian tadi ditanyakan apa sih Pak sebenarnya jalan lingkar. Jadi jalan lingkar di sini saya mengambil pengertian salah satu buku, yaitu highway that insert an urban area so that traffic does not have to pass through the lever. Jadi kondisi jalan lingkar di sini merupakan jaringan jalan yang didesain mengalihkan arus lalu lintas di Kabupaten Situbondo dan berada di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Situbondo. Jadi nanti kita lihat peta secara spesialnya seperti apa. Kemudian jaringan jalan ini masih merupakan rancangan pengalihan arus lalu lintas beberapa embrio jaringan jalan. Karena jaringan jalan existing belum memenuhi standar teknis untuk kebutuhan sebagai jaringan jalan lingkar. Jadi di sini kita mengkaji sesuai dengan standar atau teknisnya. Nah, kemudian metodologi tadi sudah sedikit saya jelaskan bagaimana tata caranya. Yang pertama adalah metode yang pertama kita melihat pola tata guna lahan yang dilalui ring road. Otomatis ketika kita merencanakan suatu ring road atau jalan, kita melihat di rencana tata ruangnya, rencana tata ruang wilayah khususnya di Kabupaten Situbondo. Di situ di RTRW menyebutkan apa? Apakah itu boleh dikembangkan? Misalnya kalau di daerah itu merupakan daerah hutan lindung, maka tidak boleh dibangun. Jadi kita harus melihat di RT/RW-nya. Kemudian kita melihat dari kondisi perekonomian. Selain itu kita melihat kondisi kependudukan dan kondisi jaringan jalan dan pola pergerakan di wilayah Kabupaten Situbondo. Nah, di sini tadi sudah survei primer, survei sekunder. Kemudian, nah ini yang terpenting. Jadi ketika nanti kalian menyusun skripsi atau proposal, itu hal yang paling terpenting adalah bab metodologi. Jadi analisis apa yang kalian pakai, kemudian metodenya seperti apa, teknisnya seperti apa,
Dan di situ harus jelas. Ketika medpen atau metodologinya itu tidak jelas, maka output yang akan dihasilkan juga tidak jelas. Misalnya ketika kalian ada rumusan masalah ada 3 misalnya, maka setiap rumusan masalah itu pasti ada analisis yang digunakan. Nah, itu harus ada konsistensi antara bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab kesimpulan seperti itu. Begitu juga nanti kalian pekerjaan di proyek atau kegiatan. Nah, kebetulan di sini metodologi yang dipakai yang pertama adalah analisis kebutuhan pengembangan jaringan jalan lingkar. Yaitu bisa meliputi ada satuan mobil penumpang atau yang disebut juga SMP, kemudian analisis kinerja ruas jalan existing. Nah, di teknik jalan raya kemarin kan saya juga suruh bagaimana ada salah satu tugas ya, menghitung kinerja ruas jalan. Bagaimana rumusnya? Misalnya rumusnya adalah derajat kejenuhan adalah DS sama dengan Q volume lalu lintas per kapasitas. Nah, kapasitas ini rumusnya apa? Silahkan nanti dilihat. Kemudian analisis moda dominan. Jadi di situ yang paling dominan di situ apa kendaraannya. Kemudian yang kedua, analisis adalah analisis kelayakan investasi. Di sini kita menggunakan metode net present value atau NPV dan metode benefit cost ratio. Kemudian ada analisis nilai manfaat. Di sini kita menghitung biaya operasional kendaraan atau yang disebut dengan BOK, nilai waktu. Kemudian otomatis kita menganalisis tata ruang atau spasialnya. Bagaimana nanti pengembangannya ke depan, apakah sesuai dengan rencana tata ruang atau malah menyalahi. Nah, ini harus dilihat mulai dari rencana tata ruang nasional, kemudian kita turunkan ke kabupaten seperti itu. Jadi ada payung hukumnya ketika kalian melakukan pengembangan apapun itu, pembangunan atau perencanaan. Kemudian yang terpenting di sini ada desain survei. Jadi desain survei ini membantu kalian dalam menganalisis. Nah, di sini ada nomor, ada kondisi yang diharapkan, ada variabel, ada subvariabel. Variabel apa yang dipakai, kemudian di breakdown menjadi subvariabel, kemudian data yang digunakan apa, analisis yang digunakan apa, dan bagaimana nanti hasil yang ingin diharapkan. Nah, ini semua ini membantu untuk menyelesaikan analisis. Di sini ada kondisi yang diharapkan, kondisi arus lintas jaringan arteri primer, kemudian kelayakan investasinya dihitung seperti apa, nilai manfaatnya seperti apa, dan pengaruhnya terhadap tata guna lahan sekitar jalan raya, jalan lingkar itu. Nah, ini harus semua tertuang ya, kita analisis semua sehingga nanti menghasilkan satu output yang merupakan rekomendasi jalan lingkar, misalnya alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Nanti dicari yang paling murah, yang paling realistis. Kemudian kalau kita melihat petanya, di sini kita melihat di sini ada peta Kabupaten Situbondo dengan perbatasan utara, selatan, timur, barat. Di sini jelas ya. Sini terlihat dalam peta, kemudian jumlah penduduknya, kemudian luas wilayahnya dan tingkat kepadatan per kilometer persegi. Nah, kalau kita melihat di sini ada peta orientasi jalan lingkar terhadap kota atau kabupaten Situbondo sendiri. Jadi di sini yang warna merah merupakan jaringan jalan primer. Nah, sini harus jelas, harus ada legendanya. Jadi ketika kalian membuat sebuah peta harus jelas ada legendanya. Kemudian arah utara, timur, selatan harus secara informatif. Kemudian yang pertama kita mengidentifikasi pada tata guna lahan existing. Sebenarnya pada jalan tersebut apa? Kemarin juga sedikit sudah belajar ya terkait bagaimana kita membuat layout atau potongan melintang jalan. Berapa lebar efektifnya, bagian-bagian jalan apa, ada badan jalan, kemudian ada penggunaannya dan lain sebagainya. Dari sini kondisi existingnya bahwa di sana kita melihat adanya mixed land use. Di sana merupakan jalan utama dengan ciri yaitu ini ya pada kondisi existing tingkat kapasitas jalan menurun, terjadi kemacetan dan tundaan lalu lintas. Nah, ini bisa diperkuat dengan adanya gambar atau foto dokumentasi ya yang memang menyatakan di sana memang terjadi penurunan atau terjadi kemacetan. Nah, ini pada kondisi tata guna lahan pada kondisi existing ya di jalan utama. Kemudian kita melihat kondisi pada rencana jalan lingkarnya. Nah, di sini yang dipakai yaitu pada bagian utara dan selatan ya, tadi pada peta lahannya masih banyak yang sawah, kemudian ada lahan kosong, ada beberapa permukiman. Kemudian pada wilayah bagian selatan di Kabupaten Situbondo dalam hal ini di dalam rencana tata ruang memang
sangat kurang dibandingkan dengan wilayah utara, dalam artian bahwa pada wilayah utara itu lebih berkembang daripada wilayah selatan. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya akses atau aksesibilitas, atau misalnya kutub-kutub pertumbuhannya itu lebih berkembang di sebelah utara. Nah, nanti dengan adanya rencana jalan lingkar ini, nanti diharapkan bahwa wilayah-wilayah yang kurang berkembang ini nantinya bisa secara cepat bisa mengikuti pada wilayah di sebelah utara. Nah, ini gambarnya, jadi gambar potensinya seperti ini. Nah, kalau kita melihat dalam peta, jadi di sini masih banyak daerah persawahan ya. Ini yang dibuktikan dengan warna hijau. Kemudian ini ada rencana jaringan jalannya ya. Ini judul petanya adalah kondisi tata guna lahan di Jalan Lingkar Kabupaten Situbondo. Jadi harus disajikan bagaimana kondisi awalnya di wilayah studi tersebut. Kemudian ini kondisi rafi, ada curam, kemudian landai ataupun yang datar, dan yang warna merah adalah sangat curam yang seperti yang sebelah sini ya. Nah, ini ada fotonya. Oke. Kemudian ini ada fotonya, yang ini adalah yang ini kuning ya. Di sini yang kuning sebelah kiri ini rencana jalan lingkar bagian utara. Kemudian yang warna ini warna ungu, kemudian ini warna kuning ya. Ini kondisi jalan lingkarnya yang akan direncanakan. Nah, di sini, nah ini ya. Sini, kemudian sebelah sini ini ya. Oke. Nah, kalau kita dalam merencanakan jalan lingkar berarti harus menentukan alternatif rute jalan lingkar. Jadi kita harus memperhatikan faktor-faktor teknis. Yang pertama ialah kondisi geologinya. Kemudian kita mencari rute terpendek. Karena apa? Dengan pembangunan antara rute pendek dan panjang, kita kan memilih yang terpendek yang anggarannya itu lebih ekonomis. Kemudian kita melihat kondisi topografinya. Ketika merencanakan topografi ternyata di sana dataran tinggi atau curam. Nah, itu harus dihindari. Kemudian yang keempat, kita melihat guna lahannya, guna lahan persawahan yang memang boleh direncanakan ruang, maka boleh kita melewati jalan tersebut. Kemudian yang kelima adalah pertimbangan biaya konstruksi. Nah, di sini kaitannya dengan anggaran pembiayaan. Mana pembiayaan atau anggaran yang paling ekonomis dengan memperbandingkan faktor teknis tadi 5 ya. Kita melihat sisi per sisi. Nah, semua faktor teknis kita bahas. Kemudian selain faktor teknis ada faktor non teknis. Yang pertama ada permitting sektor, yang kedua adalah keinginan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga harus kita tahu apakah keinginannya. Kemudian ketiga adalah daerah yang terlalani atau aksesibilitas. Yang keempat, kita melihat dari faktor potensi dari wilayah tersebut. Nah, ini secara teknis ya, kita mendapati bahwa ring road utara panjangnya adalah 23,66 km. Nah, kita melewati administrasi atau desa. Nah, ini macam-macam ya. Kemudian kalau ring road selatan itu lebih panjang ya, 29,45 km. Kemudian terkait batas administrasi atau desanya melewati desa Gilensari sampai dengan Kelampokan. Kemudian alternatif sebelah utara 15,716. Alternatif 2 sebelah utara 20,23. Kemudian selatan lebih pendek ya, 17,4 km. Nah, di sini merupakan kota ya, kota. Kita melihat bahwasanya memang pada kondisi existing itu termasuk di Jalan Panglima Sudirman, Ahmad Yani, Diponegoro, Basuki Rahmat dan Argopuro
Di sini menunjukkan bahwa derajat kejenuhan atau loss of service-nya D bahkan E. Nah, ini menandakan bahwa daerah tersebut adalah macetnya. Nah, ini kita membreakdown dulu ya. Kemudian kita masuk ke perhitungan biaya operasionalnya. Ketika merencanakan ring road utara dan ring road selatan, di sini ada biaya operasionalnya, mana yang paling ekonomis. Nah, kita melihat without project dan dengan project. Kalau kita melihat di 2020 atau bahkan di 2030, maka biaya yang dikeluarkan sebesar segini. Misalnya ini perhitungan benefit nilai waktu di ring road utara dibandingkan dengan ring road selatan, mana yang lebih ekonomis. Nah, di sini kita bandingkan ya, bahwasanya ada penghematan ketika kita melakukan perhitungan di ring road utara sebesar 4 miliar, kalau di ring road selatan ada 16 miliar. Nah, kalau kita melihat, jadi kita juga harus memperhitungkan di analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini nanti juga diajarkan di ekonomi teknik ya. Nah, fungsinya ya nanti diaplikasikan untuk pekerjaan seperti ini. Jadi ada beberapa mata kuliah nanti memang harus kalian gunakan ketika kalian akan mengerjakan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Nah, di sini kita menghitung ada namanya net present value atau NPV, yaitu pada akhir umur rencana harus lebih besar dari 0. Proyek dinyatakan secara layak secara ekonomi jika NPV-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian jika ditolak itu NPV kurang dari 0. Kemudian parameter yang digunakan sebagai keluaran analisis di atas adalah nilai dengan diskontur 20%, 25%, dan 30%. Kemudian di dalam BCR atau benefit cost ratio-nya atau ER, Economic Internal Rate of Return, berdasarkan perhitungan maka diperoleh ring road NPV-nya itu adalah lebih besar dari 0. Maka proyek ditolak, sedangkan ring road bagian selatan itu NPV-nya adalah lebih besar 1. Maka proyek dinyatakan layak. Berarti kita bandingkan ya antara utara dan selatan. Yang layak ternyata berdasarkan perhitungan NPV adalah ring road di bagian selatan. Kemudian kita harus melihat di breakdown lagi secara kita lebih mempermudahnya, disajikan ke dalam tabel. Ada alternatif ring road utara, kemudian panjangnya, topografi dan geometrinya seperti apa, guna lahannya seperti apa, dan mungkin ada catatan lain yang bisa digunakan atau catatan untuk dalam pengambilan keputusan ring road utara dan selatan. Nah, ini ring road utara sebesar 23,66 km dan ring road selatan ada 29,45 km. Kemudian alternatif 1 utara, kemudian alternatif 2 utara, dan alternatif 3 selatan. Nah, setelah kita menganalisis dari berbagai alternatif, lebih bagusnya atau lebih untuk mempermudah kita membandingkan dengan menggunakan tabel. Kriterianya ada panjang trase, kemudian kondisi geometri, kondisi guna lahan, dan biaya pembebasan lahannya. Di sini ada ring road utara, ring road selatan, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Nah, berdasarkan hasil ya, dari hasil kita melakukan analisis scoring, dapat diperoleh bahwa pemilihan rute yang terbaik adalah pada alternatif 3 pada bagian selatan Jalan Lingkar bagian selatan Kabupaten Situbondo. Jadi yang paling nilai yang paling berdasarkan skor ini 2,5 ya, 2,5 di sini. Nah, otomatis sebelum melakukan komparasi maka memang harus dianalisis satu persatu. Tadi juga dari segi NPV kan yang paling layak kan di ring road bagian selatan. Kemudian di sini ada skenario. Jadi skenario rencana pengembangan jaringan jalan. Ada skenario 1 optimis, skenario 2 moderat, dan skenario 3 pesimis. Nah, ini nanti masing-masing skenario itu memiliki
sisi positif dan negatifnya. Kemudian setelah ketemu, maka kita membuat indikasi programnya. Jadi namanya dalam perencanaan jalan itu kan ada tahap-tahapannya. Nah, tahap-tahapannya itu ada rencana jangka pendek, kemudian rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Nanti yang diprioritaskan atau menjadi prioritas utama adalah jangka 5 tahun pertama ini. Maka di sini di tabel disebutkan bahwa yang harus dilakukan prioritas utama adalah pada tahun misalnya 2010 sampai 2015 ini. Nah, ini yang harus diutamakan. Di sini indikasi program bahwa kegiatan apa yang harus segera dilakukan, tahun pertama apa, tahun kedua apa. Nah, dengan indikasi program ini secara jelas kegiatan atau job desk. Nah, di sini ada penanggung jawabnya. Misalnya di sini kita mengajukan feasibility atau studi kelayakan, maka dilakukan di 2 tahun utama. Yang dilakukan misalnya dinas yang bertanggung jawab, misalnya dari kalau kajian bisa di Bapeda, mungkin juga dari Dinas Pekerjaan Umum PU. Nah, ini di breakdown semuanya sampai kita masuk ke DED, Detail Engineering Design. Nah, ini di tahun setelah misalnya 2025 sampai 2030 baru kita melaksanakan DED-nya. Nah, ini kebetulan kan pekerjaan di 2010 kemarin ya. Jadi ini sebagai contoh alternatif ketika nanti kalian kenapa sih saya harus belajar teknik jalan raya. Nah, di sini minimal kalian kemarin materi yang saya ajarkan itu sudah jelas ya. Jadi kita belajar pelan-pelan dari bagian-bagian jalan, bagaimana menghitung bagian jalan itu, mana yang termasuk jalur, kemudian mana yang lebar efektif, mana yang termasuk bahu, kemudian ruas tamija dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini silahkan nanti dilihat lagi ya, jika mengalami kesulitan silahkan ditanyakan sebelum kita menuju UAS. Nah, ini contohnya supaya kalian lebih paham seperti itu. Dan ketika kalian nanti skripsi atau proposal akan kalian tertarik transportasi, maka kalian ternyata misalnya pada waktu nanti proposal, ternyata penghitungan ini yang kemarin diajarkan Pak Rifki. Nah, seperti itu harus di awal supaya kalian pahami. Nanti ketika kalian mengerjakan proposal ataupun skripsi, belajarnya nggak usah ngoyo, jadi sudah di awal saya sudah paham. Nah, makanya di awal-awal teknik jalan raya ini, sebelum menginjak ke teknik jalan raya 2 itu dipahami dulu, nanti penghitungan lebih rumit di teknik jalan raya 2. Nah, seperti itu yang bisa Bapak sharing terkait pekerjaan ini. Nah, ini ada kesimpulannya ya, kesimpulan tadi. Jadi kesimpulan itu menjawab apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah didapatkan di lapangan, kemudian diproses sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini nanti yang digunakan oleh pihak terkait, OPD, dinas terkait, yang nanti digunakan sebagai bahan untuk menyusun perencana pengembangan jalan lingkar tersebut. Seperti itu ya. Terima kasih telah menyimak. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bisa memahami semua materi yang Bapak ajarkan dari materi awal pertama sampai hari ini terakhir. Kemudian silahkan bertanya jika dirasa kalian masih bingung, silahkan. Saya sangat terbuka, ketika saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau misalnya saya masih ragu-ragu, nanti depending saya cari referensi supaya tidak salah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.